Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sunnah TV, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tema mengenai kisah penciptaan bumi menurut isi Al-Quran dan pandangan sains. Sebelum kita ke topik pembahasan, ada baiknya terlebih dahulu kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan konten-konten yang menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 37 sampai 38. Sejak dahulu kala manusia dari masa ke masa selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pernyataan sederhana itu, kemudian terciptalah berbagai teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara beragam teori itu, yang paling dikenal adalah teori materialisme dan teori ledakan besar atau biasa dibilang Big Bang Theory. Materialisme merupakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno. Materialisme adalah aliran yang memandang bahwa segala sesuatu adalah realitas dan realitas seluruh adalah materi belaka. Menurut teori ini, alam semesta sudah ada sejak waktu yang tak terbatas. Menurut penganut paham materialisme, alam tidak memiliki awal maupun akhir. Teori ini juga meyakini bahwa alam semesta tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya. Segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah peristiwa belaka atau ketidaksengajaan dan bukan merupakan hasil dari sebuah rancangan atau misi yang disengaja. Teori ini diagung-agungkan pada materialisme di abad ke-19 termasuk Ludwig Ferguson di tahun 1804 sampai 1872. Menurut pendapatnya, hanya alamlah yang ada, manusia juga termasuk alam. Dia menganggap bahwa jika ada setelah materi, jadi fisik. Manusia merupakan salah satu gejala dari materi yang ada. Kaum materialisme juga mengingkari adanya the ultimate nature of reality, reality tertinggi atau yang mutlak. Mereka menganggap bahwa doktrin alam semesta yang digambarkan oleh sains merupakan materialisme sederhana. Kaum materialisme menyatakan bahwa para filsuf tidak dapat menambah, dalam artian memperbaiki pengertian materi yang bersifat deskriptif yang diberikan para ilmuwan pada masa hidupnya. Paham materialisme ini memiliki beberapa aliran, yakni materialisme lama, materialisme modern, serta materialisme dialektik atau historis. Pandangan ilmu sains, teori materialisme yang sempat diagungkan para ilmu filsuf dan ilmuwan barat dipatahkan oleh teori ledakan Big Bang. Big Bang teori seiring ditemukannya fakta tentang terjadinya ledakan besar oleh seorang ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble pada tahun 1929 Masehi. Kebenaran teori ledakan Big Bang pun semakin kokoh. Teori ledakan Big Bang atau ledakan besar mengungkapkan bahwa alam semesta termasuk bumi dan isinya itu terbentuk dari sebuah ledakan besar. Teori ini menyatakan adanya awal atau permulaan pada alam semesta yang disebabkan oleh Big Bang. Kalau alam semesta itu memiliki permulaan, maka tentu saja ada yang menciptakannya, yakni Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, seorang peneliti bernama George Gamow
berpendapat seharusnya ada sisa-sisa radiasi dari hasil Big Bang. Tak lama setelah itu, dua orang peneliti bernama Arnold Penzias dan Robert Wilson menemukan sisa radiasi dari ledakan besar berupa radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini tidak seperti apapun yang berasal dari seluruh alam semesta, karena luar biasa seragam. Radiasi ini tidak dibatasi dan tersebar merata di seluruh jagat raya. Ternyata radiasi ini merupakan gamma, dentuman besar. Berkat penemuan itu, baik Arnold Spitz dan Robert Wilson dihadiahi Nobel untuk penemuan besar mereka. Pada tahun 1989, National Aeronautics and Space Administration (NASA) meluncurkan sebuah satelit yang dilengkapi dengan instrumen Sensitive Cosmic Background Emission Explorer atau COBE ke luar angkasa guna mendeteksi radiasi latar belakang kosmik yang ditemukan oleh Arnold Penzias dan Robert Wilson. Hanya dalam hitungan menit, COBE mampu menemukan radiasi latar belakang kosmik. Sejumlah bukti lain yang menunjukkan alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar adalah terdapatnya kandungan hidrogen dan helium yang terbesar di seluruh jagat raya. Jika alam semesta tidak memiliki awal, seharusnya hidrogen telah hilang dari alam semesta ini. Diakibatkan perubahan atom hidrogen menjadi atom helium. Ini bukti ditemukan dari peneliti yang panjang. Akhirnya para ilmuwan di dunia mengakui kebenaran bahwa alam semesta lahir dari sebuah ledakan besar yang tentu saja diciptakan keberadaannya. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi Muhammad SAW telah mengungkap dan menyimbak rahasia penciptaan alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana alam semesta, bumi, dan langit diciptakan bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, surat Sa'ad ayat 27, Allah berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka." Aliran materialisme sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebab aliran tersebut menyatakan bahwa alam semesta ada tanpa direncanakan dengan visi tertentu. Dalam surat Al-Imran ayat 191, Sang Khalik berfirman, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memiliki tentang penciptaan langit, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Lalu siapa lagi jika bukan Allah yang mampu menciptakan ledakan besar yang indah? Pasalnya, hasil ledakan besar itu kini tersusun rapi menjadi materi seperti planet, bintang, galaksi, klustur, dan superklustur di jagat raya. Ledakan tersebut tidak seperti ledakan bom yang menghasilkan hancur berantakan. Maka Allah menciptakan alam semesta ini tentunya agar diambil hikmahnya bagi manusia. Subhanallah, Maha suci Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta.
lagi maha suci Engkau, Allah yang maha memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin. Ayat-ayat penciptaan alam semesta. Berikut beberapa ayat tentang penciptaan alam semesta, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Juga segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Quran Surat Al-An'a ayat 11. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, "Jadilah," lalu terjadilah, dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am atau dalam kurung binatang ternak. Quran Surat Al-An'am ayat 73. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Quran Surat At-Taubah 36.